Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis dari 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu kita mengenal seorang komposer yang bernama Ludwig van Beethoven. Ada kisah yang menarik dari Beethoven, di mana saat usianya menjelang 30 tahun, ia terserang penyakit telinga. Akibatnya ia menjadi tuli secara total. Bayangkan bagaimana terpukulnya seorang komponis lagu kalau ia menjadi tuli. Nah, dalam kesedihannya ia menulis, aku merasa sepi, sangat sepi, tetapi aku merasa Tuhan dekat. Beethoven banyak membaca buku renungan dan buku kegemarannya adalah Imitatio Christi, artinya meniru Kristus, karangan Thomas A. Kempis. Beethoven juga tahu bagaimana harus berdoa dan hubungannya dengan Allah sangatlah dalam dan pribadi. Di tengah-tengah rasa frustasi dan kecil hati, Beethoven berpaling kepada Allah, sang sumber kekuatan itu, sehingga ia bisa berkata, aku menempatkan seluruh keyakinanku di dalam kebaikan-Mu yang kekal, ya Allah. Jiwaku akan bersukacita di dalam Engkau, Zat yang abadi. Jadilah gunung batuku, terangku, kepercayaanku selama-lamanya. Dan walaupun Beethoven tuli, namun ia tetap produktif sepanjang hidupnya dengan menghasilkan begitu banyak simfoni, opera, dan sonata piano yang sangat menakjubkan. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, betapa seringnya kita hanya terfokus memandang keterbatasan dan kekurangan kita. Kita mengeluh atas kelemahan, atas apa yang tidak kita punya, dan mengabaikan kelebihan kita. Melupakan apa yang kita punya. Kita merasa percuma dalam berjuang, sehingga kita mudah menyerah karena terlalu sibuk memandang segala keterbatasan kita. Padahal kelemahan kita, ketidaksanggupan kita, keterbatasan kita, kekurangan kita, bahkan mungkin ketidaklengkapan kita secara fisik sekalipun bisa dipergunakan dan mungkin tidak, tapi kita harus tahu bahwa Tuhan sanggup untuk menyatakan kuasa-Nya dalam kelemahan kita, dalam keterbatasan kita. Dan itulah yang disaksikan oleh Rasul Paulus melalui kesaksiannya kepada jemaat Korintus dalam ayat renungan kita pada saat ini. Dia menyatakan kepada kita, Tuhan mampu memenuhi kita dengan kekuatan yang berasal daripadanya, sehingga dengan segala keterbatasan kita, kekurangan kita, apa yang masih kita punyai tetap bisa kita pakai untuk hal-hal yang baik, bahkan
untuk hal-hal yang luar biasa, yang memberikan dampak baik berkat bagi sesama, seperti Beethoven selama hidupnya dalam keterbatasannya, karena dia menyerahkan hidupnya hanya dalam kuasa tangan Tuhan, maka ia mampu memberikan sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupannya maupun kehidupan sesama. Dan itu juga yang diinginkan oleh firman Tuhan pada saat ini melalui Rasul Paulus kepada kita. Dalam kelemahan kita, di situ Tuhan memberikan kita kekuatan. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetaplah berpengharapan, tetaplah semangat untuk menjalani kehidupan kita dalam penyertaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga yang kami sembah, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur atas kasih berkat dan juga anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa Engkau mampu untuk meneguhkan kami, menguatkan kami, melakukan hal-hal yang kadangkala kami yakini tidak mampu kami lakukan. Tapi kami percaya dalam keterbatasan kami, dalam kelemahan kami, ketika Engkau hadir dalam hidup kami mampu melakukan yang baik dan bahkan yang luar biasa, yang berdampak baik bagi kami dan bagi sesama. Ya Tuhan, berkati kami, beri kami kesehatan, kekuatan, hikmat, dan segala apa yang kami perlu. Tuhanlah yang mencukupkan. Dan kepadamu kami serahkan hidup kami, lindungi dan jaga kami selalu ya Tuhan. Ampuni dosa kami di dalam nama anak-Mu. Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku.